menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Astagfirullah. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Mohon maaf Gus, mohon maaf. Anda itu belum satu level dengan Ustadz Firanda. Jadi kalau ingin membantah Ustadz Firanda, bantahlah secara ilmiah, bukan dengan cara seperti ini. Apalagi Anda itu gagal paham dengan isi ceramah ataupun kajian dari Ustadz Firanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Gus Miftah. Gus Miftah, teman-teman, dengan lancangnya berbicara di hadapan para jemaahnya, menyatakan bajingan kepada Ustadz Firanda. Belum pantas, teman-teman. Belum pantas Gus Miftah untuk mengkritik Ustadz Firanda. Apalagi dengan cara-cara sampah yang dilakukan oleh Gus Miftah ini, teman-teman. Kalau ingin membantah Ustadz Firanda ataupun Ustadz-Ustadz Salafi lainnya, bantahlah secara ilmiah. Kalau memiliki data, kalau memiliki dalil, teman-teman. Jangan membantah dengan cara-cara sampah seperti ini. Mengatakan bajingan, apalagi kepada seorang Ustadz. Ini sudah kebiasaan dari Gus Miftahnya, teman-teman. Sudah kebiasaan Gus Miftah di dalam ceramahnya pasti selalu ada kata-kata kotor yang keluar dari mulutnya. Nah, sekarang dilontarkan kata-kata ini kepada seorang ustadz, teman-teman. Apalagi, teman-teman, si Miftah ini, dia ini gagal paham. Dia ini gagal paham terhadap isi ceramah dari Ustadz Firanda. Oke, teman-teman semua. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Harus menasihati dengan cara yang baik. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan. Astagfirullah. Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Nah, tuduhan lagi, teman-teman. Dia menuduh bahwa orang-orang Wahabi yang dia maksud di sini adalah orang-orang yang bermanhajkan salaf, menuduh bahwa wali Songo ini adalah wali setan. Ini kata-kata ini akan dipertanggungjawabkan nanti kelak di akhirat, teman-teman. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Nah, kalau memang Anda ini paham sejarah, maka kemukakan saja sejarah yang benar, bagaimana sejarah wali Songo yang benar, bagaimana sejarah Sunan Kalijaga yang benar, utarakan. Tidak perlu dengan kata-kata cacian, tidak perlu dengan kata-kata hinaan, apalagi melontarkan kata-kata bajingan kepada Ustadz Firanda. Kalau Anda memang punya bukti sejarah, ya monggo, silahkan. Keluarkan data Anda. Diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam. Malah ketawa semuanya, jemaahnya. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy. namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali Songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Inilah bentuk kegagalpahaman dari seorang Miftah, teman-teman. Sudah gagal paham, dengan lancangnya menyebutkan bajingan pula kepada Ustadz Firanda. Sebagai seorang umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, teman-teman, maka kita harus menimbang seseorang ini apakah wali, maka harus kita lihat bagaimana ibadahnya. Bagaimana kehidupannya sehari-hari, teman-teman. Sesuai enggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi, jangan kita menganggap seorang wali ini harus memiliki kesaktian. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang ke langit. Setan pun juga bisa melakukan demikian, teman-teman. Tetapi lihatlah bagaimana istiqomahnya dalam menjalankan perintah Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman. Sesuai dengan sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kalau Gus Miftah paham sejarah, bagaimana sejarah yang betul tentang Sunan Kalijaga, ya monggo. Paparkan saja kepada jemaahnya. Jangan pula dikata-katain orang-orang yang mengkritiknya. Apalagi yang dikritik oleh Ustadz Firanda tadi, teman-teman, itu film, teman-teman. Karena, teman-teman, di dalam film itu dikisahkan bahwa Sunan Kalijaga itu diangkat menjadi wali karena bertapa selama bertahun-tahun. Tidak sholat, tidak makan, sampai berlumut, teman-teman. Sampai berlumut. Itu film. Kita kan tidak tahu bagaimana sejarah yang sebetulnya. Apa wali Songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka.
Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh. Ini orang soleh. Ya. Tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Di dalam manhaj salaf itu, teman-teman, sangat ilmiah sekali, teman-teman. Untuk menimbang sesuatu itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apakah diperintahkan oleh Allah? Apakah pernah Nabi memerintahkannya? Atau apakah pernah Nabi mengizinkan amaliyah dia? Apakah Nabi pernah membolehkan amaliyah seperti itu? Jadi kalau dikatakan diangkat menjadi seorang wali, apalagi dikatakan waliullah, hanya dengan bertapa, ini amaliyah apa? Apakah Islam pernah mengajarkan demikian? Sampai bertahun-tahun tidak sholat? Sampai badannya berlumut? Itu semua kisah film. Saya pernah dulu menonton film Wali Songo. Dan di dalam film tersebut, teman-teman, dikisahkan Sunan Kalijaganya diangkat menjadi wali karena bertapa di pinggir kali. Film, teman-teman. Kita nggak tahu bagaimana sejarah yang sebetulnya. Jadi kalau Gus Miftah paham sejarah yang sebetulnya, ya dipaparkan saja. Apakah benar? Apakah benar Sunan Kalijaga ini bertapa bertahun-tahun, sampai tubuhnya berlumut, tidak bergerak, hanya diam di tempat? Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali, tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Nah, dalam film kan seperti itu. Jadi Ustadz Firanda, teman-teman, menyatakan Sunan Kalijaga itu bertapa di pinggir kali, itu di dalam film, teman-teman. Karena digambarkan di dalam film seperti itu. Tapi kita nggak tahu bagaimana sebetulnya. Kita nggak tahu sejarah yang sebetulnya. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan kalau saya. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Jadi Ustadz Firanda sendiri, teman-teman, tidak membenarkan kisah yang ada di film tersebut, teman-teman. Bukan berarti Ustadz Firanda menyatakan Sunan Kalijaga itu adalah wali setan. Tetapi yang dinafikan oleh Ustadz Firanda adalah kisah yang ada di dalam film tersebut. Orang yang tidak percaya film kok dibilang bajingan. Ini kan lucu, teman-teman. Ustadz Firandanya tidak percaya dengan film kisah Sunan Kalijaga. Ini film, dikatakan bajingan oleh si Miftah, teman-teman. Kalau si Miftahnya memang memiliki sejarah, dan sejarah ini diakui secara ilmiah, ya paparkan saja. Ini sejarah Sunan Kalijaga yang terbukti secara ilmiah. Sejarah ini disusun secara ilmiah, sesuai dengan metode ilmiah. Ya paparkan saja kepada jemaahnya. Ini yang benar. Ini malah orang yang tidak percaya kepada film dibilang bajingan. Apalagi yang dikatakan bajingan oleh si Miftah ini, teman-teman, Ustadz Firanda. Mohon maaf sekali. Mohon maaf, Gus. Anda itu belum selevel dengan Ustadz Firanda. Mohon maaf. Ini harus saya ungkapkan, teman-teman. Biar dia ini tahu diri, teman-teman. Biar dia bisa menjaga lisannya. Apalagi dia berani mengatakan bajingan kepada ustadz-ustadz salafi kita, teman-teman. Na'udzubillah. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda. Bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Nah, jadi jelas ya teman-teman. Ustadz Firanda tidak percaya kepada kisahnya, teman-teman.
bukan tidak percaya kepada wali songonya. Jadi kalau ada wali songo yang sikapnya, amaliyahnya, akidahnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah mereka adalah waliullah. Tetapi yang dinafikan oleh Ustadz Firanda ini, teman-teman, kisah yang ada di film yang sering kita tonton, teman-teman, yang menceritakan bahwa seseorang bisa menjadi waliullah setelah zaman kenabian, teman-teman. Dia bertapa bertahun-tahun, tidak makan, sampai berlumut, teman-teman. Jadi untuk Miftah, tolong dijaga mulutnya. Kalau tidak tahu, cukup diam saja. Seperti yang engkau bilang tadi, diam itu adalah emas. Kalau tidak tahu. Tapi kalau tahu, ya monggo, silahkan. Kalau tahu bagaimana sejarahnya Sunan Kalijaga yang benar, yang disusun sesuai metodologi ilmiah, ya paparkan saja, teman-teman. Jangan dinisbatkan kepada Sunan Kalijaga kisah-kisah yang ada di dalam film, teman-teman. Ini sama halnya merendahkan marwah dari Sunan Kalijaga sendiri, teman-teman. Na'udzubillah. Okelah, teman-teman semua. Saya Reski Mesa Putra. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.